Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Edi Yulianto Putra dan Pak Renza Valepi selaku dosen pengampu mata kuliah Media Sosial Analisis dan Analitik Konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan UMKM yang kami pilih sebagai mitra. Dan sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elinda Nurul Hasanudin binti Syahabi, NPM 2041037. Perkenalkan, nama saya Irena Juwita Depari dengan NPM 2041030. Perkenalkan, nama saya Andrew Putra Subiakto dengan NPM 2041061. Perkenalkan, nama saya Shelen dengan NPM 2041012. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari UMKM yang kami pilih sebagai mitra. Jadi, UMKM yang kami jadikan mitra adalah Dezodor.co. Nah, apa itu Dezodor.co? Dezodor.co sendiri itu adalah shoes deodorizer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bau kaki yang muncul akibat penggunaan kaos kaki dan sepatu adalah masalah yang umum dan sering banget nih kita jumpai. Bau kaki sendiri itu disebabkan karena peningkatan suhu yang mengakibatkan bakteri berkembang dan mendegradasi leusin yang dihasilkan oleh keringat dan menghasilkan senyawa asam isovalerat. Namun, bau kaki sendiri itu bukanlah sesuatu hal yang membahayakan bagi kesehatan. Nah, seringkali kita tuh merasa terganggu, nggak pede, ataupun malu gitu ya saat akan melepas sepatu ataupun kaos kaki di tempat umum karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Nah, seperti contohnya pada saat kita ke masjid, ini kan kayak umum biasanya, apalagi yang sering ke masjid tuh laki-laki gitu ya, yang pada saat sholat Jumat. Lalu pada saat kita ingin bertamu ke rumah orang dan berbagai situasi lainnya yang dapat membuat kita tidak merasa percaya diri gitu. Nah, apalagi untuk orang yang mobilitasnya cukup tinggi seperti orang-orang yang sekolah, berolahraga, dan kampus maupun orang-orang yang bekerja yang tidak bisa menggunakan atau menjadikan sepatu itu sebagai pilihan yang tepat. Sehingga hal yang dapat kita lakukan adalah mencari solusi. Apa sih solusi untuk mencegah bau kaki yang timbul? Nah, dari permasalahan tersebut muncullah sebuah ide bisnis dengan memanfaatkan ampas kopi menjadi shoes deodoran antibakteri. Seperti yang kita ketahui, di Kota Batam itu banyak sekali coffee shop yang membuang limbah kopi begitu saja tanpa mengetahui fakta bahwasannya ampas kopi itu memiliki banyak banget kandungan senyawa aktif seperti fenolat, flavonoid, dan zat antibakteri alami yang berpotensi menghilangkan bau kaki. Oleh karena itu, ampas kopi ini dipilih sebagai bahan utama dari pembuatan produk ini dengan tujuan mengurangi limbah kopi dengan cara mengelola kembali dan menjadikannya sebuah produk yang memiliki nilai jual dan diberi nama Dezodor.co. Dan Dezodor.co ini didirikan pada pertengahan tahun 2021 di Kota Batam, tepatnya Batam Center. Meskipun produk ini terbilang belum lama dipasarkan, namun telah terjual ribuan pieces. Dan Dezodor ini sendiri belum memiliki store ataupun toko offline. Jadi produk ini dipasarkan dengan cara menitipkan kepada beberapa UMKM di Batam seperti laundry sepatu ataupun shoes care yang bernama Penorama, thrift shop sepatu, dan kami juga telah bekerja sama dengan salah satu seller sepatu untuk dijadikan sebagai gift apabila berbelanja di toko mereka dengan minimal pembelian. Selain itu kami juga menitipkan produk Dezodor.co ini di Resto The Recipe. Produk ini juga dipasarkan melalui promosi dari mulut ke mulut dikarenakan belum memiliki store tadi, dan melalui media sosial. Padahal di zaman sekarang orang itu lebih cenderung membeli ataupun mencari sesuatu melalui media sosial. Nah, jadi pada hal ini menunjukkan bahwa produk ini tuh masih memiliki potensial untuk berkembang lebih luas dibandingkan dengan keadaan saat ini. Maka dari itu kami memilih UMKM ini sebagai mitra yang akan kami bantu untuk mengembangkan dan memperluas usaha ini dengan memanfaatkan media sosial dengan harapan dan tujuan dapat menaikkan pendapatan penjualan di setiap bulannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai predictive marketing. Apa sih predictive marketing itu? Nah, predictive marketing merupakan sebuah teknik pemasaran atau teknik marketing dengan penggunaan statistik dan juga model untuk menentukan kinerja masa depan dengan menggunakan data yang ada pada masa lalu dan juga data yang ada pada saat ini.
Predictive marketing bukanlah sebuah teknologi, melainkan sebuah filosofi. Nah, predictive marketing ini menggunakan analitik prediktif dengan cara untuk menambah pengalaman pelanggan terhadap produk yang dipasarkan oleh suatu brand, kemudian memperpanjang siklus hidup pelanggan terhadap suatu brand, dan juga menambah loyalitas pelanggan terhadap suatu brand yang dimana hal ini dapat mempengaruhi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Predictive marketing bukanlah sebuah teknologi, melainkan sebuah filosofi. Nah, predictive marketing ini menggunakan analitik prediktif dengan cara untuk menambah pengalaman pelanggan terhadap produk yang dipasarkan oleh suatu brand, kemudian memperpanjang siklus hidup pelanggan terhadap suatu brand, dan juga menambah loyalitas pelanggan terhadap suatu brand yang dimana hal ini dapat mempengaruhi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu predictive analytic. Predictive analytic ini merupakan seperangkat alat atau juga algoritma yang digunakan untuk membuat predictive marketing dapat diterapkan. Nah, predictive analytic ini mencakup berbagai teknik matematika dan juga statistik untuk mengenali pola dalam data dan juga membuat prediksi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu predictive analytic process. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses predictive marketing yaitu adalah pengumpulan data. Nah, apabila perusahaan ingin mendapatkan hasil yang diinginkan, maka perusahaan itu harus mampu menghubungkan, menduplikasikan, mengintegrasikan semua data yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu customer lifetime value. Nah, customer lifetime value ini merupakan istilah yang menggambarkan berapa banyak keuntungan dan juga pendapatan yang diharapkan dari pelanggan selama mereka melakukan bisnis terhadap brand kita. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita dapat meningkatkan customer lifetime value? Yang pertama, yaitu kita bisa menambahkan pelanggan loyal. Yang kedua, kita bisa menghindari customer churn atau kehilangan pelanggan. Dan yang ketiga, kita membuat interaksi atau membuat interaksi baru terhadap pelanggan yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian, mengoptimalkan anggaran pemasaran dengan data pelanggan. Nah, si pemasar harus mampu dan harus bisa belajar mengoptimalkan anggaran pendapatan mereka untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengaktifkan kembali pelanggan dengan data-data yang sudah mereka miliki. Nah, selanjutnya yaitu dengan sarana-sarana apa saja kita bisa melakukan pemasaran. Nah, yang pertama yaitu lingkungan media sosial, melalui lingkungan media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu merupakan sarana yang digunakan banyak sekali orang untuk memberikan informasi, data, dan lain sebagainya, menyebarluaskan budaya, melakukan kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, seorang marketer itu bisa melakukan promosi atau pemasaran melalui media sosial agar produk-produk mereka itu bisa berkembang secara pesat dan dikenal oleh banyak orang. Nah, selanjutnya kita tuh harus tahu segmentasi dan juga targeting kita di lingkungan media sosial. Nah, segmentasi sendiri merupakan pengelompokan berdasarkan kelompok yang memiliki kesamaan. Ya, jadi kita bisa mengklasifikasikan tuh kira-kira segmen kita tuh kemana aja, target kita tuh kemana aja dalam melakukan pemasaran produk. Nah, jadi ada berbagai macam segmentasi yang dapat digunakan oleh marketer dalam memasarkan produknya. Yang pertama, segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini berdasarkan lokasi pasar atau karakteristik lokasi. Nah, selanjutnya yaitu segmentasi demografis. Nah, demografis ini lebih ke karakteristik pribadi umum seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan juga tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu segmentasi manfaat. Nah, segmentasi manfaat ini didasarkan pada manfaat yang dicari konsumen dari sebuah produk. Nah, kemudian selanjutnya yaitu segmentasi perilaku atau behavioral segmentation. Nah, di sini menggunakan perilaku konsumen. Jadi dilihat dari perilaku konsumen itu apakah dia konsumtif atau tidak gitu kan.
Nah, selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Nah, ini memanfaatkan kepribadian, minat, aktivitas, dan pendapat dari suatu individu. Nah, kemudian pengaruh grup dan komunitas media sosial. Nah, jadi dalam sebuah pemasaran produk sebenarnya komunitas-komunitas itu juga sangat berpengaruh terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, secara tidak langsung itu akan membuat brand tersebut semakin terkenal dan juga menambah pendapatannya karena mereka memiliki hubungan antar komunitas-komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian ini merupakan pengambilan sampel dari pendapat konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan pendapat atau kritik dari konsumen tentang kualitas dan harga terhadap niat beli. Oleh sebab itu diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang penting bagi para pelaku usaha SOES deodorizer supaya dalam praktiknya pengaruh sepatu, tas, helm dapat menjadi populer di semua kalangan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik judgmental sampling, berarti sampel disesuaikan dengan karakteristik pada penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 sampel. Teknik penyebaran kuesioner menggunakan media online dengan menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial dan diisi oleh konsumen lama maupun konsumen baru. Kriteria pengambilan sampel pada metode judgmental sampling sebagai berikut. Milih konsumen yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang kami sediakan. Yang kedua, konsumen menjadi responden atau konsumen berjenis kelamin pria dan wanita pada usia antara 15 sampai lebih dari 30 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis konten. Jenis konten yang kami gunakan adalah jenis konten edukasi, khususnya berupa materi yang dapat menambah ilmu. Saat keberadaan media sosial tidak dapat dipungkiri telah menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Hampir setiap orang memanfaatkan gadget untuk mengikuti perkembangan informasi semenjak terbangun dari tidur hingga menutup hari. Lekatnya media sosial dalam kehidupan membutuhkan adanya edukasi, khususnya bagi para generasi milenial untuk menghindari dampak negatif dari konten media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang platform yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Dalam hal ini kami memilih sosial media Instagram, di mana aplikasi tersebut sedang ramai untuk digunakan dibandingkan dengan aplikasi lain. Media sosial seperti Instagram memang memiliki daya tarik kuat untuk membuat relasi pertemanan jadi lebih banyak. Namun selain untuk pos kehidupan pribadi, hal ini tentu menjadi salah satu alasan mengapa kami menggunakan Instagram sebagai lahan branding yang sudah dibangun tidak akan hilang ketika memasuki Instagram. Bahkan karakternya bisa semakin kuat jika mampu menyasarkan target pasar yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran. Untuk hal tersebut belum bisa kami lakukan kesimpulannya, dikarenakan metode pengukuran tersebut dilakukan saat kami melakukan penelitian dan kami mengembangkan produk deodorizer melalui media sosial. Yang sebelumnya, deodorizer belum melakukan pemasaran melalui media sosial. Pada metode pengukuran ini,
Fungsi untuk mengukur dampak terhadap penjualan, melakukan riset sederhana tentang kesadaran brand melalui media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal kerja kegiatan yang telah kami lakukan untuk penelitian. Pada minggu pertama, kami melakukan persiapan terlebih dahulu. Pada minggu kedua, kami melakukan membuat proposal. Pada minggu ketiga, membuat konten dan pemasaran. Dan minggu keempat, kami membuat laporan akhir. Kami melakukan penelitian sebagai strategi yang mampu bersaing dengan UMKM lain. Dan itu juga mengetahui segmen yang ada, serta yang baik meningkatkan kepercayaan bagi konsumen yang membuat konsumen terpikat untuk mengadakan pembelian ulang dan konsumen tidak akan beralih ke yang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu hasil pembahasan yang terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama, gambaran umum objek penelitian, yang kedua, karakteristik responden, yang ketiga, pendapat responden, dan yang keempat, saran. Nah, yang pertama, gambaran umum objek penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara membagi kuesioner kepada 71 pelanggan SUS deodorizer. Nah, yang kedua, karakteristik responden, yaitu kami memperoleh data dari kuesioner tersebut yang sudah diisi oleh responden atau pelanggan, yaitu mengenai jenis kelamin, usia, dan juga tempat tinggal. Nah, selanjutnya ialah pendapat dari responden, yang dimana terdiri dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pelanggan dari SUS deodorizer. Nah, yang pertama yaitu dari mana pelanggan SUS deodorizer bisa mengetahui produk yang dihasilkan oleh SUS deodorizer. Yang kedua, platform yang digunakan oleh pelanggan SUS deodorizer untuk mendapatkan produknya. Yang ketiga, harga yang diterapkan oleh SUS deodorizer. Yang keempat, kualitas produk. Yang kelima, yaitu kemasan yang digunakan oleh SUS deodorizer. Yang keenam, pelayanan yang diberikan oleh SUS deodorizer. Yang ketujuh, pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan SUS deodorizer, seberapa sering. Dan ke-8 ialah mengenai rekomendasian dari pelanggan SUS deodorizer kepada orang sekitarnya seperti teman maupun keluarga. Selanjutnya ada beberapa saran yang perlu disaring oleh SUS deodorizer, seperti yang pertama, meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu mengadakan beberapa program promosi, periklanan ataupun lainnya. Yang ketiga yaitu SUS deodorizer harus lebih aktif pada beberapa platform seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia untuk mendapat banyak pelanggan baru atau meningkatkan pelanggannya lagi. Nah, dari beberapa saran tersebut, SUS deodorizer dapat menyaring saran-saran tersebut dan dapat memaksimalkan UMKM-nya untuk lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.